Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ewi Chandra Lestari, NIM E2B018312. Di sini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System sekaligus menjadi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dosen pengampu Bapak Septia Lutfi Eskom Mkom. Yang pertama, ada pengertian dari DSS. DSS adalah dalam bahasa Indonesia berarti sistem pendukung keputusan. DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis perangkat lunak komputer, termasuk sistem berbasis manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. DSS atau bisa juga disebut sistem pendukung keputusan adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan mengakses sebagian besar informasi yang dihasilkan dan berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangan DSS. DSS yang saat ini populer untuk digunakan adalah yang berbasis table atau spreadsheet, karena para manajer sudah terbiasa membaca data dengan cara tersebut. Tabel inilah yang menjadi media manajer dalam mengutak-atik atau mengganti atau merubah variabel yang ada, di mana hasilnya akan ditampilkan dalam format grafik yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk keperluan ini, biasanya sebuah stand-alone PC sudah cukup untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, ada komponen Decision Support System. Komponen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Database Management System atau disingkat DBMS. DBMS ini untuk mengatasi masalah data yang diperlukan bisa berasal dari database internal atau eksternal. Dalam sebuah organisasi, data internal dihasilkan oleh sistem. Data eksternal berasal dari berbagai sumber seperti surat kabar, layanan data online, database, atau keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Yang kedua, ada model manajemen sistem. Model manajemen sistem ini menyimpan dan mengakses model yang manajer gunakan untuk membuat keputusan. Model seperti itu digunakan untuk merancang fasilitas manufaktur, menganalisis kesehatan keuangan suatu organisasi, meramalkan permintaan akan produk atau layanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada cara kerja Decision Support System. Cara kerjanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mendefinisikan masalah yang ada. Yang kedua ada mengolah data menjadi informasi yang berbentuk laporan grafik atau tulisan. Yang ketiga ada mengumpulkan data informasi yang berlaku. Yang terakhir ada menentukan jalan alternatif yang dapat berbentuk persentase. Selanjutnya ada tujuan dari DSS. Tujuannya yang pertama ada membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. Yang terakhir ada mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Selanjutnya, peran Decision Support System dalam sistem informasi manajemen. Penggunaan DSS dimaksudkan untuk membantu manajer tingkat tinggi dan menengah dalam mengambil keputusan yang bukan merupakan operasi rutin. Beberapa alasan DSS digunakan dalam perusahaan adalah perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil. Perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri yang meningkat.
perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk yang benar-benar menguntungkan. Lalu, ada jenis keputusan DSS. Yang pertama ada keputusan terprogram, yang kedua ada keputusan semi terprogram, yang ketiga ada keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram ini contohnya ada dari keputusan ini adalah keputusan untuk memesan barang dan keputusan penagihan hutang. Yang kedua, ada keputusan semi terprogram. Contohnya adalah mengevaluasi kredit, menjadwalkan produksi, dan mengendalikan persediaan. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram. Ini contohnya adalah investasi dan atau mengembangkan dalam teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Lalu ada ciri-ciri DSS. Ciri-ciri DSS ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada memiliki kemampuan beradaptasi dan bersifat fleksibel. Yang kedua ada tingkat interaksi yang tinggi. Yang ketiga ada dikontrol penuh oleh pengambil keputusan. Yang keempat ada dukungan untuk permodelan dan analisis. Yang kelima ada kemudahan pengembangan. Yang keenam ada dukungan untuk akses data. Klasifikasi decision support system itu ada 6. Yang pertama ada text orient DSS, itu berisi informasi yang diwakili secara teks yang dapat mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada database orient DSS. Database ini memainkan peran utama di sini, berisi data terorganisir yang sangat terstruktur. Yang ketiga ada spreadsheet orient DSS. Ini adalah berisi lembar penyebaran yang memungkinkan pembuatan, pengamatan, modifikasi pengetahuan, prosedural, dan juga menginstruksikan sistem untuk penilaian instruksi mandiri. Yang keempat ada solver orient, didasarkan pada pemecahan yang merupakan algoritma atau prosedur yang ditulis untuk melakukan perhitungan. Yang kelima ada rules orient DSS, itu adalah mengikuti prosedur tertentu yang diadopsi sebagai peraturan. Yang terakhir ada compound DSS, itu dibangun dengan menggunakan 2 atau lebih dari 5 struktur yang dijelaskan sistem atau DSS, yaitu ada pertama DSS pasif, DSS yang berguna untuk mengumpulkan data dan membuat terorganisir secara efektif. Yang kedua ada DSS aktif, yaitu adalah DSS yang memproses data dan memberikan solusi yang berasal dari data yang diperoleh. Yang ketiga ada model driven DSS, yaitu tipe DSS yang memiliki cara kerja para pengambil keputusan menggunakan simulasi statistik atau model keuangan demi kedepannya. Yang keempat ada communication driven DSS, adalah DSS yang banyak dikombinasikan dengan metode atau aplikasi lain supaya dapat memberikan rangkaian penyelesaian yang indah. Yang kelima ada data driven DSS, yaitu menekankan pada pengumpulan data yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Yang keenam ada document driven DSS, yaitu adalah menggunakan beragam dokumen dalam bermacam bentuk seperti dokumen teks, Excel, dan rekaman berbasis data. Yang terakhir ada knowledge driven DSS, adalah tipe yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang disimpan dalam komputer yang digunakan manusia untuk menentukan apakah keputusan harus diambil. Misalkan batasan berhenti pada perdagangan bursa adalah suatu model knowledge driven DSS.
Yang terakhir ada keuntungan dan kerugian menggunakan DSS. Yang pertama ada keuntungannya, proses pengambilan keputusan menjadi pengalaman belajar. Yang kedua ada kecepatan simulasi memberikan kemampuan bagi kita untuk mengevaluasi data keputusan dalam jangka waktu yang singkat. Lalu ada kerugiannya, yang pertama ada sulitnya permodelan sistem bisnis dan akan menghasilkan model yang tidak dapat menandakan semua pengaruh dari entity. Yang kedua ada dibutuhkannya keterampilan matematika yang tinggi untuk mengembangkan model yang lebih kompleks secara pribadi. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.